Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Masih di matematika peminatan kelas 11 MIPA. Oke, kita awali dari bentuk umum terlebih dahulu. Jadi untuk bentuk umumnya kita punya 3 bentuk persamaan trigonometri yang dalam bentuk kuadrat. Yang pertama untuk bentuk trigonometri sinus. Jadi ada A sin kuadrat Px ditambah B sin Px tambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan bahwa nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua untuk kosinus. Jadi ada A cos kuadrat Px ditambah B cos Px ditambah C sama dengan 0. Juga sama dengan syarat A tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga A tan kuadrat Px ditambah B tan Px ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A juga tidak sama dengan 0. Nah, ini kalau kita memperhatikan bentuk umum, ya, ada dua hal yang cukup penting di sini, yaitu yang pertama bahwa ini bentuk trigonometrinya harus sama. Bentuk trigonometri harus sama. Ini yang pertama. Kemudian selain itu, kalau kita cermati dari persamaannya, ini juga ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Selain bentuk trigonometrinya harus sama, dalam artian kalau ada bentuk sin ya yang lainnya harus bentuk sin. Kalau kosinus juga yang lainnya harus kosinus dan seterusnya. Selain itu juga sudutnya sama. Nah, sudutnya harus sama. Jadi selain bentuk trigonometri sama, sudutnya juga harus sama ya, sudutnya sama. Nah, ini dua hal yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan di bentuk trigonometri ataupun sudutnya berbeda? Nanti ada beberapa contoh yang bisa kita perhatikan ya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi ada identitas trigonometri yang nantinya akan digunakan ya di beberapa soal. Kita punya ada dua identitas di sini. Yang pertama adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X ya. Ini kedua identitas ini bisa digunakan ya. Kenapa ini keduanya memuat bentuk kuadrat ya dari trigonometri. Kemudian selain itu kita juga bisa memperhatikan rentang nilai dari setiap bentuk trigonometri ya. Untuk sin nilai paling kecilnya adalah negatif 1 dan paling besarnya adalah 1. Kemudian yang berikutnya untuk kosinus sama ya, rentang nilainya paling kecilnya adalah negatif 1, paling besar adalah 1. Sedangkan untuk tangan X ini paling kecilnya ini tidak terhingga ya, jadi negatif tak hingga dan paling besarnya adalah tak hingga. Jadi tidak ada nilai paling kecil berapa ketentuannya, yang paling besar juga tidak ada. Kemudian, nah ini ya bagaimana langkah menyelesaikan dari persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat. Nah, ada beberapa langkah, ada 4 langkah. Yang pertama, kita perlu memastikan bentuk trigonometri dan sudut pada persamaan sama ya, yang tadi disampaikan di awal. Setelah itu, buat pemisalan ya. Jadi dimisalkan bentuk trigonometri yang muncul pada persamaan ini dimisalkan dengan suatu variabel. Jadi pakai variabel sehingga akan terbentuk suatu persamaan kuadrat. Kemudian difaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang diperoleh sehingga diperoleh nilai variabel pemisalannya. Kembalikan variabel ke bentuk pemisalan awal, kemudian selesaikan masing-masing persamaan yang diperoleh. Jadi nanti akan dapat persamaan trigonometri yang lain.
Bisa persamaan sinus, kosinus, ataupun tangen ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh soalnya ya untuk lebih jelasnya. Ini yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat X kurangi cos X kurangi 2 sama dengan 0 untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaian, nah ini diperhatikan dulu bahwa bentuk trigonometri yang muncul ini sudah sama, termasuk sudutnya, yaitu cos X. Yang tengah juga ini ada cos X ya. Kalau sudah sama, ini langsung ke pemisalan. Jadi dimisalkan saja cos X-nya adalah suatu variabel ya. Kita ambil variabel P di sini. Jadi misalkan P adalah cos X, maka persamaannya dapat ditulis menjadi tadinya cos kuadrat X menjadi P kuadrat. Yang min cos X menjadi min P ya. Kemudian min 2-nya tetap sama dengan 0, tinggal difaktorkan. P min 2 dikalikan dengan P plus 1 sama dengan 0. Setiap faktornya disama dengankan 0, jadi dapat P sama dengan 2 atau P sama dengan negatif 1. Nah, ini nilai variabel pemisalan. Selanjutnya dikembalikan ya ke pemisalan awal bahwa P tadi menyatakan nilai cos X. Sehingga akan diperoleh dua persamaan kosinus sebagai berikut. Yang pertama cos X sama dengan 2. Ini ya dari P sama dengan 2, P-nya ganti cos X. Cos X sama dengan 2. Tidak mungkin, kenapa demikian tadi ya? Kita memperhatikan untuk rentang nilai kosinus paling besar adalah 2. Jadi tidak mungkin ada nilai X yang menyebabkan kosinusnya bernilai 2. Oh maaf. Paling besar nilai cos X adalah 1 ya. Jadi tidak mungkin bernilai 2. Maka tidak mungkin ada nilai X yang menyebabkan cos X sama dengan 2. Dari P sama dengan min 1 berarti cos X-nya adalah min 1. Ini mungkin saja ya, karena min 1 merupakan nilai paling kecil dari kosinus. Kita selesaikan pakai persamaan kosinus yang sudah dipelajari. Di cos X sama dengan cos 180 derajat, ini nilainya adalah min 1. Ada dua bentuk penyelesaiannya. Yang pertama, untuk X sama dengan 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Langsung aja ganti nilai K-nya. K-nya 0, X-nya dapat 180 derajat. Jelas memenuhi syarat ya, karena syaratnya antara 0 sampai 360. Bentuk yang kedua, min alfa ya, kalau tadi positifnya. Yang kedua, X sama dengan min 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Hanya gantinya 1, nah ternyata dapat X yang sama, yaitu 180 derajat. Untuk yang lainnya ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Ya, dilanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Ya, kita masuk ke contoh yang berikutnya di soal nomor 2. Soal nomor 2. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikurang 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, 2 dikurang 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Kalau kita perhatikan ini sudutnya memang udah sama-sama X. Akan tetapi bentuk trigonometri yang muncul ini berbeda. Satunya cos, satunya sin. Maka perlu disamakan. Cara menyamakannya, ya kalau seperti ini kasusnya, kita tinggal menggunakan identitas trigonometri. Yang mana yang diubah? Yang diubah adalah yang ada bentuk kuadratnya. Nah, kalau disamakan dulu dengan menerapkan identitas trigonometri. Ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X hasilnya kan 1.
Karena kita mau mengubah cos kuadratik, maka diperoleh cos kuadratik sama dengan 1 min sin kuadrat X. Sehingga diperoleh, ya, jadi cos kuadrat X-nya diganti 1 min sin kuadrat X seperti ini. Tinggal menjabarkan saja, jadi 2 min 2 ditambah 2 sin kuadrat X sama dengan sin X. 2 min 2 kan 0 ya, tinggal pindah ruas saja, ini sin X ke ruas kiri. Persamaannya menjadi 2 sin kuadrat X kurangi sin X sama dengan 0. Nah, ini tinggal dimisalkan ya, karena sudah sama-sama bentuk sin. Misalkan P adalah sin X, maka persamaannya dapat ditulis menjadi 2P kuadrat kurang P sama dengan 0. Ini P-nya difaktorkan ya. P kali 2P min 1. Masing-masing disama dengan 0, berarti P sama dengan 0, atau nanti dapatnya P sama dengan setengah. Kalau udah seperti ini, ya kita kembalikan ke pemisahan awal bahwa P adalah sin X, jadi P sama dengan 0 ini berarti menjadi sin X sama dengan 0. P sama dengan setengah berarti sin X sama dengan setengah. Nah, ini masing-masing diselesaikan menggunakan aturan dari persamaan sinus. Yang pertama dulu, sin X sama dengan 0. 0 ini kita ganti menjadi sin 0 derajat. Ya, maka untuk bentuk penyelesaiannya ada dua. Yang pertama dulu, X sama dengan 0 derajat tambah K kali 360. K-nya ganti 0 dan 1. Dapat X-nya 0 derajat dan 360 derajat. Keduanya memenuhi syarat. Solusi yang kedua ya, ini yang berbentuk 180 derajat kurangi alfa ya, alfanya 0. Jadi X-nya 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya ganti 0, dapat X-nya 180 derajat. Dan ini satu-satunya yang memenuhi dari bentuk yang kedua. Sekarang di persamaan kedua, ini juga kita selesaikan ya. Sin X sama dengan setengah. Setengah diganti sin 30 derajat. Solusinya juga dua bentuk ya. X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita ganti K-nya 0, dapat X 30. Untuk K yang lain nanti tidak memenuhi syarat ya. Bentuk yang kedua, X-nya adalah 180 derajat kurangi alfa. Alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya ganti dengan 0 ya, dapat X-nya 150 derajat. Ini juga memenuhi syarat. Untuk nilai K yang lain nanti tidak memenuhi syarat. Hingga disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah ya, ada 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Itu untuk contoh soalnya ya. Jadi yang penting di awal kita perhatikan dulu apakah memiliki bentuk trigonometri yang sama atau sudutnya sama atau belum ya. Kalau ada yang berbeda berarti perlu diubah dulu bentuk trigonometrinya menggunakan salah satunya adalah menggunakan identitas trigonometri. Untuk selanjutnya silakan diterapkan ya untuk mengerjakan latihan soalnya. Ini ada 4 soal. Silakan untuk dicoba untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.